dan Mas Mona. Dari video ini kita mungkin baru tahu. 38 kilo dari Bengkulu. Ternyata selama ini mungkin kita berpikir bahwa emas yang ada di puncak Monas itu berasal dari Aceh. Ternyata bukan. Coba lihat emas di sana, yang menjulang sekitar 132 meter di jantung ibu kota negara. Api emas di puncaknya itu merupakan simbol kemerdekaan, simbol kebanggaan sebuah bangsa. Tapi tahukah kita, ternyata salah satu politik oleh Bung Karno ini dinamakan dengan politik mercusuar menjadi landasan pembangunan dari Monas itu. Yang tujuannya tidak lain adalah menarik investor hadir ke Indonesia. Namun ada hal yang selama ini jarang diketahui oleh masyarakat. Jika sebagian besar emas yang melapisi api di puncak Monas itu ternyata bukan dari Aceh. Tapi di balik itu, ada sosok anak bangsa saat negara membutuhkan, ia memberi. Kemudian saat bangsa ingin berdiri gagah di hadapan dunia, ia menyerahkan emasnya. Tapi sayang, sejarah mencatat kisah yang pahit. Sang penyumbang emas akhirnya dipenjara bertahun-tahun, asetnya disita, kekayaannya lenyap. Dari salah satu orang terkaya di Indonesia, ia harus mengakhiri hidupnya jauh dari kemegahan yang pernah ia miliki. Madu dibalas dengan tuba. Emasnya tetap berada di puncak Monas, tetapi hidupnya yang menyumbangkan justru runtuh di bawah bayang-bayang kekuasaan, penguasa, dan keserakahan serta ketidakadilan. Apakah kisah seperti Monas ini yang madunya diambil, lebahnya dimatikan akan terjadi pada daerah yang memberi? Kekayaan mengalir keluar, kebanggaan dibawa ke tempat daerah lain, tetapi daerah penghasil seperti Aceh, Papua, Riau, yang korban dari kebijakan dan pembangunan yang katanya azasnya itu keadilan, terus tertinggal dan gigit jari melihat hasilnya dibawa keluar. Tidak ada yang salah membangun Indonesia. Tidak ada yang salah dengan berbagi untuk negeri. Tetapi sejarah ini sudah mengajarkan kita, ada satu hal penting. Orang yang berkorban terus menjadi korban karena keserakahan. Daerah yang memberi tapi tidak pernah memiliki. Rakyat yang menghasilkan lebih sering ditinggalkan di Kediri. Yang seharusnya negara bukan hanya pandai mengambil manfaat dari daerahnya, tetapi juga adil kepada mereka yang telah memberi. Dan ketika kita memandang Monas yang ada di puncak hari ini, perlu kita merenungkan mungkin sedikit emasnya. Oh bukan, jangan emasnya, tapi melainkan apakah daerah seperti Aceh, Riau, dan Papua itu akan menjadi daerah yang memberi cahaya bagi Indonesia, tetapi justru tidak menikmati terang dari kekayaannya sendiri. Cukuplah si Teuku Markam menjadi contoh penyumbang emas Monas, sang pria Aceh yang berkorban demi bangsa tapi dijadikan korban keserakahan penguasa. Dan emas dari pertambangan Bengkulu itu akan terus menjadi saksi bisu jika dulu putra Aceh itu dikhianati oleh bangsanya.